Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fanwasilu kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahi Al-Ahad. Al-Mabhath Al-Thamin. Pembahasan yang ke-8. Pembahasan yang ke-8. Ba'du amali ghairil ibadah alladhi yukhrij sahibahu 'anit tauhid. Beberapa amalan yang bukan ibadah yang mengeluarkan pelakunya dari tauhid. Beberapa amalan yang bukan ibadah yang mengeluarkan pelakunya dari tauhid. Yang pertama tentunya kesyirikan. Tentunya kesyirikan dalam perkara rububiyah dan al-asma'i was sifat. Dalam perkara rububiyah, dalam kesyirikan dalam perkara rububiyah dan al-asma' was sifat. Kenapa kesyirikan tidak dimasukkan ke dalam bab ini dalam perkara ibadah? Karena kesyirikan dalam perkara ibadah termasuk amalan yang berkaitan dengan ibadah. Sementara ini kita menyebutkan sebagian amalan yang bukan ibadah yang mengeluarkan pelakunya dari tauhid. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin. At-ta'amulu bisyayatin. Yang pertama, at-ta'amul bisyayatin. Muamalah dengan syaitan. Syaitan atau syayatin jamak dari syaitan. Dan syaitan makhluk yang kafir dari kalangan jin. Syaitan adalah makhluk yang kafir dari kalangan jin, dari keturunan iblis. Syaitan adalah makhluk yang kafir dari kalangan jin, dari keturunan iblis. Dan syaitan ada banyak. Syaitan ada banyak. Allahu a'lam berapa jumlahnya, karena syaitan di antara makhluk yang gaib. Dan hukum asal bahwa manusia tidak dapat melihat rupa syaitan dalam bentuk aslinya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat. Akan tetapi syaitan bisa berubah menjadi makhluk tertentu, imma manusia atau hayawan. Syaitan bisa menjelma menjadi manusia atau hayawan. Dan syaitan diciptakan dari api, karena syaitan dari kalangan jin. Dan jin lebih umum dibandingkan syaitan, karena syaitan adalah jin yang apa? Aba Ayub, apa beda jin dan syaitan? Kullu
syaitanin jinniyun. Semua syaitan adalah jin. Walaysa kullu jinniyin syaitana, dan tidak semua jin itu syaitan. Kemudian apa bedanya? Baru tadi kita sebutkan. Apa akil? Ahsan, tenang. Syaitan jin yang kafir, sementara jin ada yang muslim. Sementara jin ada yang muslim. Semua syaitan adalah jin, tapi tidak semua jin syaitan. Artinya tidak semua jin itu kafir. Dan maksud at-ta'amul di sini, muamalah, adalah meminta bantuan dari kalangan jin. Meminta bantuan, al-isti'anatu bi asyayatin. Walaupun ta'amul lebih umum dibandingkan meminta pertolongan atau meminta bantuan. Qala al-muallif, al-mu'amalatu ma'al jin sawa'un akana kafiran aw muslima fa innahu muharramun syar'an wa syirkan billahi ta'ala. Bermuamalah atau meminta bantuan dengan jin, baik jin itu jin yang kafir atau muslim, itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam syariat dan dalam bentuk kesyirikan, dan termasuk dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asluhu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah ucapan Allah yang Allah sebutkan di surah Al-An'am ayat 128. Surat Al-An'am ayat 128. Allah Jalla wa Ala yaqul, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Ketika hari mereka dikumpulkan seluruhnya, yakni jin dan manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kemudian dikatakan kepada para jin, wahai sekalian jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Qad istakthartum minal ins ay fi al-idlal, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, kemudian berkatalah para wali-wali syaitan dari kalangan manusia. Berkatalah wali-wali syaitan dari kalangan manusia. Apa kata mereka? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya Allah, sungguh kami atau di antara kami itu saling al-istimta'. Kemudian makna al-istimta' maksudnya meminta pertolongan, saling membantu dan saling menolong, dan sampai pada ajal yang engkau tentukan. Kemudian Allah pun berkata, qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Kalau begitu, neraka adalah tempat kalian yang kalian kekal di dalamnya illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu maha hikmah dan maha mengetahui. Wa qala as-Sa'di rahimahullahu ta'ala 'inda hadhihi al-ayati, berkata al-Imam as-Sa'di di antara guru Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang ayat ini, ay tamatta'a kullun minal jinniyyi wal insiyyi bi sahibihi wa intafa'a bihi. Maksud tamatta' artinya meminta bantuan, saling tolong menolong antara jin dan manusia, yang mereka mendapatkan manfaat untuk itu. Sebagaimana yang beliau sebutkan di tafsir As-Sa'di, wal istimta'u huwa naw'un min anwa'il mu'amalah. Nah, al-istimta' artinya meminta pertolongan dan bantuan,
Itu di antara bentuk muamalah. Wa hadza 'amun fi kulli syai' wa la takhsisa fi dzalik. Dan ini umum. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada dari laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dengan dari kalangan jin, orang-orang dari kalangan jin atau laki-laki dari kalangan jin, yang dimana jin ini semakin membuat mereka menjauh dan sesat. Ini di surah Jin ayat 6. Lidzalika kanat fatawa ahli al-ilm bihurmati at-ta'ati ma'al jin wa ta'amul ma'ahum mutlaqa. Oleh karena itu fatwa para ulama itu mengharamkan segala macam bentuk muamalah dan saling tolong-menolong dengan jin. Makanya kan sering kan kita dengar mencari khodam. Nah, makanya khodam apa artinya? Khodam khidmah, membantu. Maka ini diantara bentuk kesyirikan dan kekufuran. Sawa'un fi dzalikal mu'min minhum wal kafir. Baik jin itu jin yang kafir atau jin yang mukmin. Wa daruratan adam at-tasahul fi dzalik. Maka yang wajib adalah tidak bermudah-mudahan dengan perkara yang mengandung kesyirikan. Saddan libabil fitnah war raibah, dalam rangka menutup pintu-pintu kesyirikan, maksudnya fitnah di sini kesyirikan dan keraguan-raguan. Wa riayatan liqulubin nas, dan dalam rangka menjaga hati-hati dan akidah manusia, allati tamla'uha al-fitratul imaniyah, yang dimana hati-hati manusia itu dipenuhi dengan fitrah yang mengandung keimanan. Kemudian sebagian ulama berpendapat bolehnya menggunakan jin yang mukmin dalam perkara yang mubah. Bolehnya meminta bantuan dengan jin yang mukmin dengan perkara yang mubah atau perkara yang tidak mengandung kesyirikan. Jelas, ini faedah. Akan tetapi pendapat ini dhaif dan marjuh. Kenapa? Karena keumuman ayat. Ini dalil kita. Barang siapa yang ingin mengeluarkan keumuman, hendaknya dia mendatangkan dalil yang mengkhususkan. Ini kan kaidah usul fikih. Sementara kita tidak menemukan dalil yang mengkhususkan, dan tidak pernah diketahui Nabi meminta bantuan jin. Karena mereka beristidlal sebagaimana seseorang bolehnya meminta pertolongan orang lain dalam perkara yang mubah, maka begitu juga boleh katanya meminta pertolongan dengan bantuan atau meminta bantuan jin dalam perkara yang mubah atau yang tidak muharram dengan jin yang muslim, yakni bil makna. Dan ini tidak cukup untuk mengeluarkan keumuman ayat, sementara ayat menunjukkan al-istimta' itu dalam segala macam bentuk, baik itu perkara yang mubah atau perkara yang muharram yang mengandung kesyirikan. Jelas? Berarti menggunakan jin diharamkan secara mutlak dalam bentuk apapun. Nah, adapun Nabi alaihi salatu wassalam pernah membacakan ayat sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Jin, dan ini dalam rangka mendakwahi, dan ini menjadi kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena ini kan perkara gaib, kita nggak tahu perkara yang gaib.
Nggak tahu kita di mana jin itu. Taib. Ini secara asal. Kemudian asal masalah ini melahirkan substansi yang baru. Melahirkan substansi yang baru, cabangnya. Apa itu? Wa yandariju tahta hadzal bab as-sihru, al-kahanatu, al-arrafatu, fa kullu hadzal fi'li mimma yukhrijul insana minal Islam. Maka dari muamalah dengan syaitan itu muncullah sihir. Itu muncullah apa? Sihir. Kemudian kahanah, al-kahana atau al-kihana. Apa itu al-kahana atau al-kihana? Sebagaimana yang dituliskan di footnote, hiyal ikhbaru bil ghaibiyat wa asrariha bi turuqin khafiyyatin la yumkin at-tahaqquq minha. Mengabarkan perkara-perkara yang gaib dan rahasia-rahasia gaib dengan cara yang tersembunyi, yang tidak bisa dibuktikan keotentikannya, tidak bisa dibuktikan keasliannya. Au yuqal iddi'a'ul ilmi bil ghaibiyat i'timadan ala turuqin khafiyyatin la yumkin at-tahaqquq minha, yakni mengklaim mengetahui ilmu gaib bersandarkan dengan metode yang tersembunyi, yang tidak diketahui dan tidak bisa dipastikan keasliannya. Adapun al-arrafah ini diantara bentuk sihir semuanya, kan gitu. Dukun, sihir, kalau kita bahasa Indonesia dukun, sihir, peramal masuk ke dalamnya, karena satu paketnya dukun tuh. Atau ada apanya juga, spesialisnya, spesialis barang hilang, spesialis tukang santet. Nah, ada banyak apanya, kan gitu, keahliannya. Adapun al-arrafah huwa alladhi yadda'i ma'rifat al-umur al-ghaiba an tariq al-hadas wal-takhmin wal-dhann aw an tariq al-khat fi al-ramli aw qira'at al-kaffi wal-finjan aw ghairi dhalik aw bimuqaddimatin yastadillu biha ala mawaqi'iha ka ma'rifati as-sariq wa ma'rifati makani ad-dallah wa nahwi dhalik. Adapun al-arrafah dukun juga, tapi dia spesifikasinya, keahliannya itu mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan cara-cara yang mengandung jampi-jampi. Begitu juga seperti mengukir di atas tanah atau membaca telapak tangan. Makanya kan biasanya kalau orang datang ke dukun kan yang pertama kali coba tengok telapak tangannya. Nah, atau al-finjan, finjan itu kopi, nanti dicurahkan kopi itu, kemudian nanti ada bekas kopinya, dilihat nanti dilihat cemana ada polanya. Nah, itu mereka yang bisa, yang tahu maknanya gitu. Tapi itu semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. Seperti mengetahui misalnya barang yang hilang. Maka ini seluruhnya apa? Perkara yang mengandung kesyirikan. Taib. Al-an soal, pertanyaan, apabila
ada yang mengklaim mengetahui ilmu gaib, sebagaimana perbuatan dukun, penyihir, peramal, maka sungguh dia telah keluar dari Islam dan jatuh pada kesyirikan. Pertanyaannya, pada kesyirikan apa dia terjatuh? Apakah uluhiyah, rububiyah, atau al-asma' sifat? Aba Aqil, asma' sifat. Mutaakid, enggak ada jawaban lagi. Ada pendapat lain? Barehan. Naam, ahsant. Al-jawab, faqad waqa'a fi syirk fi rububiyah. Lebih spesifik pada perkara rububiyah. Kenapa? Karena di antara kekhususan rububiyah adalah mengetahui ilmu gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Ia. Wala tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dilakukannya besok, apa yang akan terjadi besok, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Dan tidak ada satu jiwa pun di bumi mana ia akan meninggal. Ketika membaca ini, ayat ini teringat anak kawan anak, ada orang meninggal di Yaman. Ada sekitar orang Indonesia, sekitar 2 orang kalau nggak salah di Fuyus itu meninggal, dikuburkan di situ. Nah, dan itu langsung teraplikasi ayat itu kan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tak ada yang tahu seorang pun di mana ia akan meninggal. Tau-taunya di Yaman dia meninggal. Taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya, atau perkara yang bukan ibadah hakikatnya, akan tetapi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama, mencela agama, menghina agama Islam. Termasuk diantaranya menghina Allah dan Rasulnya, menghina Allah dan Rasulnya, menghina para malaikat, menghina kitab, menghina dan merendahkan apa yang menjadi ganjaran seperti surga, neraka, maka ini diantara bentuk kekufuran. Kan banyak orang bercanda dengan neraka kan gitu, menggunakan kalimat-kalimat yang istihanah, merendahkan azab Allah, kayak nggak apa-apa lah sama-sama ngopi di neraka gitu-gitu. Maka ini diantara bentuk kekufuran, karena hakikatnya dia merendahkan dan menghinakan ancaman Allah, menghinakan dan merendahkan ancaman Allah yang seharusnya ancaman Allah ditakuti. Ta'riful istihza, definisi istihza, sunnah menghinakan, huwa kullu fi'lin aw qawlin aw halin yadullu ala sukhriyati wal intiqasi wal istihanati bidinillah. Istihza adalah segala perbuatan atau ucapan atau keadaan yang menunjukkan hinaan, perendahan dan meremehkan agama Allah,
termasuklah diantaranya seluruh agama Allah kan gitu. Allah, Rasulullah, masalah iman, kemudian Islam, maksudnya rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman kalau dihinakan, direndahkan, dicaci, maka ini diantara bentuk kekufuran. Karena kata para ulama, li'anna ad-din mabniun 'ala at-ta'zim, karena agama ini itu dibangun di atas pengagungan. Karena agama dibangun di atas pengagungan, maka barang siapa yang telah menjatuhkan agamanya, maka sungguh dia telah membatalkan agamanya. Makanya kan orang beragama kenapa? Karena mengagungkan. Seluruh orang yang beragama mengagungkan agamanya. Orang Buddha mengagungkan agama Buddha, orang Hindu mengagungkan agama Hindu, seluruhnya. Maka barang siapa yang menghinakan agama Islam, maka sungguh dia telah membatalkan asal keimanannya. Fasuratul istihza tanhasiru ala naw'ain. Bentuk menghinakan agama, mengolok-olok, merendahkan, mencaci, itu mencakup atau berputar pada dua bentuk. Al-awwalu, yang pertama, imma an yakuna sarihan wadihan bidzatihi. Yang pertama, dengan cara yang sangat jelas secara zat, dengan cara yang sangat jelas. Tadi sudah kita sebutkan bahwa menghinakan itu bisa dengan ucapan, perbuatan, atau keadaan. Contohnya, mislu al-baul 'alal mushaf, seperti orang yang mengkencingi mushaf. Idza kana min qabili al-af'al, apabila di antara bentuk perbuatan. Maka mungkinkah seseorang yang mengkencingi mushaf dikatakan tidak menghinakan mushaf? Tidak ada yang mengatakan itu tidak menghinakan, kecuali sudah gila. Dan tidak disyaratkan pada perkara istihza adalah mengetahui hukumnya. Artinya dia kafir walaupun dia tidak tahu hukumnya. Kalau menghinakan agama adalah kekufuran. La yushtarat al-ilm. Jelas, tidak disyaratkan seseorang mengetahui hukum. Tidak disyaratkan seseorang mengetahui hukum bahwa mengolok agama adalah kekufuran. Tidak. Selama perbuatanmu perbuatan yang sangat jelas menghinakan agama, maka enggak laku mengatakan, oh aku enggak tahu hukumnya. Kalau menghinakan agama adalah kekufuran. Enggak. Tetap dia keluar dari Islam, dan orang yang demikian dibunuh, qutila riddatan. Tapi kalau seseorang mengatakan aku nggak tahu kalau ini mushaf, beda nggak dengan mengatakan aku tahu itu mushaf, tapi aku nggak tahu kalau menghinakan mushaf adalah kekufuran. La yushtarat al-ilm bil hukum, walakin yushtarat al-ilm bil fi'l. Maksudnya apa? Yani al-qasd. Memang niatnya mengencingi mushaf, tapi kalau ada orang misalnya nggak tahu kalau misalnya, walaupun sebenarnya susah digambarkan kan gitu, tapi oke lah kita paksakan, misalnya kita bayangkan ada di sebuah tempat, di bekas pembakaran misalnya, ada orang meletakkan mushaf di situ, kemudian nggak ada covernya kan gitu,
Kita buatlah, kita bayangkanlah kayak gitu. Kemudian dikencinginya. Apakah dia menjadi kafir? Jelas. Kan itu nggak tahu kalau aku ini, nggak tahu kalau ada mushaf di situ. Maka tidak menjadi kafir. Tidak menjadi kafir karena dia la yaqsid al-fi'l. Kalau ada mushaf nggak mungkin aku kencingi. Berbeda dengan yang mengatakan iya aku tahu itu mushaf tapi aku nggak tahu hukum menghinakan agama adalah kekufuran. Ini beda antara dua perkara ini. Begitu juga misalnya orang yang menginjak-injak mushaf, dipijak-pijaknya mushaf atau dicampakkannya mushaf, apa niat dia? Menghinakan. Tapi kalau dia nggak tahu itu mushaf, kan itu marah dia dipegangnya, nggak tahu dia mushaf, pikirnya entah koran entah apa kan gitu. Atau misalnya Quran kita pegang jatuh terinjak kita misalnya, mungkin nggak? Mungkin. Nah, apakah ini mengeluarkan pelakunya dari Islam? Jawabannya tidak, karena dia itulah yang dikatakan tidak sengaja. La yaqsid al-fi'l, enggak sengaja. Ini kan seolah-olah perbuatan yang tanpa niat. Tapi kalau orang memang niatnya istihza, menghinakan, maka apa? Walaupun dia tidak mengetahui hukum istihza adalah kekufuran, maka dia kafir. Begitu juga kalau perbuatannya sharih, jelas, maka apa? Maka nggak boleh dia mengatakan bahwa aku bukan niat menghinakan. Makanya memang untuk menerapkan hukum ini pada person ini butuh tawaffur syurut wa intifa'ul mawani, dalam tanda kutip memang harus dirinci kasusnya. Kan gitu, ini teori secara umum. Nah, contohnya misalnya ada orang mengencingi mushaf, dia bilang aku bukan maksudku menghinakan. Apakah diterima ucapannya? Kenapa? Karena secara urf, secara syarak, bahwa mengkencingi adalah bentuk menghinakan. Nggak diterima ucapan mengatakan aku bukan maksudku menghinakan. Mengkencingi bukan menghinakan maksudnya. Kan itu nggak diterima ini. Ini yang dikatakan sharihan wadihan bidzatihi. Sharih, sangat jelas, gamblang. Nggak diterima lagi bahwa perbuatan ini memang kecuali apa? Kecuali bentuk menghinakan. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini yang memang masih rancu kan gitu. An yakuna al-qaul aw al-fi'l, an yakuna al-qaulu aw al-fi'lu mimma yahtamilu aw yuhtamalu ay laysa sarihan bal yakunu lazimuhu. Perkara yang kedua, di mana sebuah ucapan atau perbuatan tidak secara gamblang menunjukkan penghinaan, tidak secara gamblang, secara jelas menunjukkan apa? Penghinaan, perendahan, cacian. Bal yakunu lazimuhu, akan tetapi konsekuensi dari ucapannya, ma'aluhu, lazim, para ulama sering mengatakan ma'aluhu au lazimuhu, maknanya sama, efeknya, dampaknya, ujungnya ke sana gitu, mengarah ke sana, tapi nggak jelas gitu, tapi tidak secara gamblang. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-fi'lu idza adha an-nabiy alaihi salatu wassalam min ghairi an ya'lam sahibuhu annahu yu'dhihi wa lam yaqsid sahibuhu adhah fa innahu yunha anhu wa yakunu ma'siyatan ka raf'i as-sawt fawqa sawtihi fa amma idza qasada adhahu
wa kana mimma yu'dhihi wa sahibuhu ya'lamu annahu yu'dhihi wa aqdama alayhi ma'a istihdari hadzal ilm fa hadzal ladzi yujibu al-kufra wa hubut al-amal wallahu subhanahu a'lam. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di kitab As-Sarim Al-Maslul fi Syatim Ar-Rasul, di antara kitab yang sangat baik atau sangat bagus menjelaskan tentang hukum orang-orang yang menghina Rasul. As-Sarim Al-Maslul, yakni pedang yang terhunus bagi orang yang mencela Ar-Rasul. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-fi'lu, sebuah perbuatan atau sebuah ucapan tentunya apabila mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam, memberikan adhiyah, gangguan, akan tetapi pelakunya tidak mengetahui bahwa perbuatannya mengganggu Nabi. Dia melakukan perbuatan yang bisa melukai, mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia nggak tahu kalau perbuatan ini apa? Mengganggu dan melukai Nabi. Maka itu dilarang dan itu dalam bentuk maksiat. Maka itu dilarang dan itu menjadi di antara bentuk maksiat. Seperti apa kata beliau? Seperti mengangkat suara di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya kan? Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun apabila ketika seseorang misalnya melakukan sebuah perbuatan yang mengganggu dan melukai Nabi alaihi salatu wassalam dan pelakunya mengetahui, pelakunya mengetahui bahwa perbuatannya ini bisa melukai dan mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam, maka inilah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan menghancurkan amalannya. Wa dhabituhu yarji'u ila al-'urf, maka patokannya kembali kepada 'urf, kembali kepada 'urf. Lianna al-fi'la أو القول قد يكون صريحا واضحا في بعض الأعراف ما لم يكن كذلك في بعض آخر. هذه فائدة مهمة. Karena sebuah perbuatan dan ucapan bisa jadi perbuatan yang sangat jelas dan dalam bentuk menghinakan pada sebuah urf, pada sebuah waktu dan tempat, tapi bukan bentuk menghinakan pada tempat yang lain. Maka dilihat apa? Dilihat si orang ini berbicara di wilayah mana. Jelas. Contohnya apa? Nggak apa-apa. Apa contohnya? Bahwa ada kalimat ini di sebuah wilayah ini pantang, bentuk menghinakan, bentuk makian, tapi di tempat yang lain bukan sesuatu yang pantang. Nah, kalau ini dikaitkan dengan agama kan gitu, maka seseorang ini akan menjadi kekufuran pada waktu dan tempat yang pada urf mereka itu adalah bentuk penghinaan dan bentuk cacian. Tapi kalau dia berbicara dan konteksnya bukan dalam bentuk menghinakan, di sebuah lingkungan dan di sebuah urf yang memang bagi mereka ucapan itu adalah bukan bentuk menghinakan, maka dia tidak masuk ke dalam bentuk menghinakan. Apa di antara contohnya? Ada banyak. Apa Darda? Kalimat bujang. Naam. Kalimat bujang. Kan gitu. Kalau kota Pinang kalimat bujang kemaluan kan gitu kan? Iya.
pantang kan gitu kan, menghinakan, cacian. Tapi kalau sebagian daerah contoh orang Minang ya kan, dia orang Minang yang nggak boleh. Iya, bujangan kan artinya yang lajang gitu. Nah, dilihat konteksnya, misalnya dia menghinakan agama atau apapun kan gitu. Cuma kalau contohnya dalam agama memang belum gimana apanya, prakteknya kan gitu, belum ada pakaian. Tapi yang jelas ini adalah kalimat yang di sebuah wilayah itu kalimat pantang dan bentuk menghinakan, tapi di wilayah yang lain bukan kalimat yang bentuk menghinakan. Makanya dilihat konteksnya bagaimana gitu. Adzan, fadhal. طيب قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين وحكم الاستهزاء بالله ورسوله وبالدين كفر أكبر مخرج من الإسلام. Hukum istihza, mengolok-ngolok, menghinakan, mencaci Allah dan Rasulnya serta agamanya adalah kekufuran akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Taubah ayat 65. Di surah Taubah ayat 65. Qala subhanahu wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kemudian ayat yang setelahnya, la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apabila engkau bertanya kepada mereka atas apa yang mereka katakan dari bentuk menghinakan, maka mereka benar-benar akan mengatakan, sesungguhnya kita hanya dalam rangka main-main dan bercanda. Maka katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulullah kalian menjadikan olok-olokan, candaan, hinaan? Maka jangan kalian meminta maaf, maka sungguh kalian telah kafir setelah keimanan. Karena ayat ini turun, asbab an-nuzul hadhil ayah, ketika orang-orang berada di tempat yang agak jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam dan mereka masih melihat Nabi. Kemudian di antara mereka berkata bahwa Nabi Muhammad adalah ma ra'ayna akbar butunan wa akthara aklan wa ajban inda al-liqa. Tidaklah kami melihat ada orang yang paling besar perutnya, yang paling banyak makan dan paling penakut, paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Maksudnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka katakan demikian. Kemudian salah seorang sahabat mengetahui pembicaraan ini dan mengabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika orang yang mengatakan ini mengetahui ada yang mengkibuskannya, kan gitu, kemudian dia mengejar Nabi alaihi salatu wassalam, mengejar Nabi alaihi salatu wassalam dan memegang tali pelana unta Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebelum orang ini datang, Nabi sudah didatangi wahyu dan ayat ini turun. Dan tidaklah orang ini meminta maaf illa an karrara hadhil ayah, kecuali Nabi alaihi salatu wasallam mengulang ayat ini, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang itu adalah munafik. Maka yang sahih, orang ini sebelumnya bukan orang yang munafik, karena Allah mengatakan la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Wal munafiq laisa indahu iman aslan. Orang yang munafik tidak memiliki iman secara asal.
Qala al-muallif wa la yushtaratu al-ilmu fi kufri man istahza'a bidinillah. Tidak disyaratkan orang yang melakukan istihza, melakukan penghinaan dengan agama Allah, tidak disyaratkan dia mengetahui al-ilmu bil hukum, maksudnya ilmu tentang hukum istihza, tidak. Lianna man istahza'a bid-din laqad naqadha ta'dhimahu. Maka barang siapa yang melakukan olok-olokan penghinaan terhadap agama, sungguh dia telah membatalkan pengagungannya atas agama ini. Wad-dinu mabniyun 'ala ta'dhim, dan agama ini dibangun di atas pengagungan, penghormatan. Kadzalika la yuqbalu da'wa anna al-fa'il la yaqsid al-istihza. Begitu juga tidak diterima dakwaan, pengakuan bahwa orang yang melakukan istihza ini katanya aku maksudku bukan istihza, lakin yushtaratu qasdu al-fi'l, akan tapi disyaratkan memang dia ingin melakukan perbuatan itu, sebagaimana kita jelaskan di awal. Kaman taqassada an yabula 'ala al-mushaf, seperti seseorang yang memang niat dia mengkencingi mushaf, fa inda dzalika yakfuru kharij atau yukaffaru kharij 'anil millah. Nah, maka ketika itu dia dikafirkan dan dia keluar dari agama Islam apabila pada perbuatan yang memang sharih atau ucapan yang memang sharih. Adapun ucapan yang muhtamal, yakni ucapan yang mengandung, bisa dalam bentuk menghinakan, bisa juga bukan dalam bentuk menghinakan. Nah, maka ini dilihat qarinahnya, dilihat keadaannya orang yang berbicara. Kalau memang konteks dia menghinakan, maka dia jatuh pada penghinaan. Tapi kalau memang konteksnya bukan dia dalam menghinakan, maka insya Allah dia tidak dalam bentuk menghinakan. Nah, ada soal. Fadhil. Jin ini kan makhluk gaib. Nah, apakah hukum asalnya dia bisa jin ini menempati, menggerakkan benda-benda yang secara fisik yang tidak gaib gitu. Misalnya kalau kita kan sering juga saksikan di tayangan-tayangan itu, kadang dia bisa menggerakkan sesuatu, bisa mengambil sesuatu yang mencerahkan seseorang. Hukum asalnya seperti apa? Yang pertama, sebagaimana disebutkan bahwa jin tidak bisa dilihat dalam rupa aslinya. Ini hukum asalnya. Kemudian apakah bisa, yakni mereka bisa memudaratkan manusia? Jawabannya bisa. Mereka bisa memudaratkan manusia. Makanya disyariatkan untuk berta'awudz, disyariatkan dalam bentuk ta'awudz, maksudnya seorang berta'awudz. Begitu juga jin dan syaitan bisa mengelabui penglihatan. Nah, ini disebutkan. Tapi apakah mereka bisa memindahkan benda? Allahu a'lam. Ya tahu ana. Gimana Abu Darda? Apa itu? Hada min khasa'is Sulaiman. Nah, ini diantara kekhususan Nabi Sulaiman. Karena juga Nabi SAW pernah mengikat jin di tiang. Walaula doa Sulaiman, kata Nabi, sekiranya bukan karena doa Nabi Sulaiman, sungguh aku akan biarkan anak-anak memukulinya. Diikat di tali. Dan ini menjadi kekhususan Nabi Sulaiman bahwa Allah menundukkan jin untuk membantunya. Nah, maksudnya ini dia nggak ada rupa aslinya kan gitu, tapi apakah dia bisa memindahkan benda kan gitu kan? Kalau dia berubah menjadi makhluk, maka nah bisa. Sebagaimana apa?
sebagaimana syaitan yang mendatangi Abu Hurairah yang meminta zakat. Nah, kemudian dia datang sehari dua hari kemudian Abu Hurairah mengadu kepada Nabi SAW, kan gitu. Atau sebelumnya bahwa bacakanlah ayat kursi. Bayangkan syaitan ini mengajarkan Abu Hurairah, bacakanlah ayat kursi. Nah, supaya apa? Supaya engkau terhindar dari syaitan, kan gitu. Kemudian setelah dibacakan ayat kursi, tidak lagi datang dia, kemudian diadukan kepada Nabi SAW, innahu saduq, artinya dia innahu kadzub wa huwa saduq, artinya pada saat ini dia benar walaupun aslinya dia pendusta. Makanya ini diantara kaidah bahwa menerima kebenaran dari mana saja apabila datang kepada kita. Wajib kita menerima kebenaran hatta dari syaitan, hatta dari kafir. Kalau memang datang kepada kita kebenaran, bukan berarti kita menuntut ilmu kepada syaitan atau kepada orang kafir, kan gitu. Nah, ini dalam bentuk aslinya, maksudnya dalam bentuk rupa yang kasat mata gitu. Adapun yang tidak kasat mata, apakah dia bisa memindahkan benda, Allah alam. Maksudnya nggak ada fisiknya kemudian bergerak-gerak, Allah alam. Itu nggak tahu aneh. Tapi kalau dia berubah dengan wujud yang tampak maka bisa. Nah, terkait ini mushaf yang sudah rusak, ini apa yang sebaiknya kita lakukan? nah, Dibakar, di kubur atau gimana? Karena kadang ada juga yang sudah tidak termanfaatkan lagi kalau rusak. nah, ada banyak cara. Pertama, membakar mushaf di antara perkara yang dibolehkan dalam rangka untuk tidak menghinakannya, malah, kan gitu. Makanya subhanallah, lihat ini di antara af'al mushtarakah, di antara perbuatan yang mengandung, kan gitu. Ada orang kan yang orang Swedi kan membakar, tapi dalam rangka apa niatnya? Menghinakan. Tapi kalau ada orang yang membakar mushaf, kan gitu, maka ini di antara perbuatan yang mushtarak, berbeda dengan mengkencingi. Berbeda dengan mengkencingi, karena mengkencingi najis, kan gitu. Kalau bakar ini memang seseorang misalnya ingin mushaf ini tidak dihinakan supaya jangan kececeran, diinjak-injak. Nah, maka ini dibolehkan. Tapi ada juga cara dengan merendamnya di air. Direndam di air sampai hilang apanya? Tintanya, tidak ada lagi tulisan, itu pun bisa juga. Kalau ditanam langsung itu di antara pendapat sebagian ahlul ilm, tapi kalau ana rasa enggak efektif untuk menghilangkan apa namanya? Tulisannya, kan gitu yang di dalam. Bisa mungkin kebongkar, masih ada, apalagi nak banjir. Tapi kalau membakar memang lebih efektif, atau dengan itu tadi direndam di air atau pakai sabun, pokoknya ada air khusus untuk bisa menghilangkan tintanya, maka udah biasa. Kalau bisa dimanfaatkan lagi kertasnya untuk jadi bahan bakaran, boleh, karena udah nggak ada lagi apa, udah nggak ada lagi bacaannya. Nah, ada pertanyaan Bang Arun? Ada lagi? Kalau dia mengaku itu dari orang kan? Hah? Ada kawan gitu kan, orang lainnya gitu kan, dia minum apa dia tua gitu kan, tapi Bismillah aja, apa itu masuk orang. Kalau dia jahil, saking nggak taunya dia, maksudnya nggak tahu dia memang bahwa apa, nggak boleh bahwa melakukan maksiat dengan Bismillah. Sebagian ulama mengatakan kafir orang yang melakukan demikian kalau dia tahu, karena kebodohannya, kan itu. Bahkan sebagian orang menganggap dengan Bismillah menjadi halal. Nah, sebagian orang kan meyakini demikian. Maka ini diantara bentuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau niatnya istihza, maka dia kafir. Begitu juga seperti apa? Salat tanpa berwudu. Ada orang salat tidak berwudu. Kalau dia niat, sebagian ulama mengatakan lazim, konsekuensi dari perbuatannya adalah menghinakan.
Tapi tidak semua orang yang sholat tanpa wudhu itu dalam bentuk menghinakan. Bisa saja orang yang menjadi imam batal wudhunya, saking malunya dia dilanjutkannya sholat. Apakah dia menjadi kafir? Jadi kafir Bang Arun? Orang yang jadi imam kan gitu, batal wudhunya. Kalau mau keluar malu, berarti kan dia sholat tanpa berwudhu, maka tidak menjadi kafir. Maka tidak menjadi kafir. Jadi sholatnya sah. Sholatnya tentu tidak sah. Sholatnya tentu tidak sah. Makanya kalau batal wudhunya, maka dia keluar dari posisi imam dan membiarkan orang yang di belakang melanjutkannya. Ada pernah video anak lihat Imam Haram udah mau lagi mau takbir kalau nggak salah, itu batal wudhunya. Intaziru qalilan kan, tunggu bentar baru dia wudhu, jualan, baru balik lagi. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.